Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Khazanatul Rahmah, MPD, selaku dosen mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai laboratorium. Saya, Alfi Alfiah, sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompok terdiri dari yang pertama adalah Salsabila, yang kedua Ayah Halimatus Sa'adah, yang ketiga Aisyah Nihayatul Fauziyah Umam, yang keempat Alifah Az-Zahra, yang kelima saya sendiri Alfi Alfiah, dan yang keenam Anida Maulidia Rahma. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Adapun materi yang akan kami paparkan mengenai laboratorium yaitu yang pertama pengertian laboratorium, yang kedua fungsi laboratorium, yang ketiga jenis laboratorium, yang keempat standar laboratorium yang baik, yang kelima pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, dan yang keenam keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Kepada para penyaji materi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian laboratorium. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Secara umum, laboratorium dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan observasi, percobaan, pengujian, analisis, atau mempraktikkan ilmu dan keterampilan tertentu. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang dilakukan. Baik, materi yang berikutnya adalah fungsi laboratorium, yang mana pertama meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kedua, menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Yang ketiga, menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Dan yang keempat, meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis laboratorium berdasarkan kegunaannya. Nah, yang pertama yaitu ada laboratorium pendidikan. Laboratorium ini merupakan laboratorium yang berada di lingkungan lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga ke perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Yang kedua yaitu ada laboratorium penelitian. Nah, laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga yaitu ada laboratorium pengendalian proses. Nah, laboratorium ini merupakan laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat yaitu ada laboratorium pengembangan produk, yaitu merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur, jaringan, atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang kelima yaitu ada laboratorium pelayanan jasa, yaitu merupakan laboratorium yang berada di lingkungan rumah sakit, apotek hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan
peralatan bagi masyarakat luas. Nah, dari seluruh jenis-jenis laboratorium ini beserta kegunaannya, laboratorium pelayanan jasa memang yang menjadi tempat paling ramai pada saat pandemi ini atau pada saat ini. Tentunya didasari fakta bahwa semakin banyak orang yang melakukan tes kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Nah, pentingnya keberadaan laboratorium di tengah-tengah masyarakat pada saat ini membuat perlu sekali memiliki peralatan dengan teknologi terdepan dan terbaik. Nah, beruntung sekarang telah hadir Genecraft Labs sebagai distributor peralatan laboratorium life science, analytical and laboratory, reagent, dan consumables di Indonesia. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menerangkan standar laboratorium yang baik, di mana ada 4 standarnya, yaitu 1. Prasarana laboratorium, 2. Sarana laboratorium, 3. Peralatannya, 4. Bahan percobaannya. Prasarana ialah bangunan atau ruang yang sengaja diperuntukkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan praktik. Lalu yang kedua, sarana laboratorium, seluruh fasilitas atau kelengkapan penunjang pokok yang menjamin kegiatan di laboratorium dapat berjalan aman dan efisien. Ketiga, peralatan laboratorium. Peralatan laboratorium berbeda-beda tergantung jenis dan fungsi laboratorium tersebut. Yang keempat ialah bahan percobaan. Bahan percobaan dapat berupa bahan kertas, kapas, hewan hidup, tumbuhan hidup, mikroba, bahan kimia. Lalu ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik pula. Ruang laboratorium harus ditata dengan rapi juga. Penempatan bahan dan kimia peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk mencarinya. Lalu alat keselamat kerja harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik. Dan penjelasan terakhir ialah laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Tujuan pengadministrasian alat dan bahan laboratorium adalah agar alat dan bahan dapat dengan mudah diketahui. Yang pertama, jenis alat atau bahan yang ada. Yang kedua, jumlah masing-masing alat dan bahan. Yang ketiga, jumlah pembelian atau penambahan. Dan yang keempat, jumlah yang pecah, hilang, ataupun habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium, diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi yang pertama, buku inventaris alat dan bahan. Nah, buku inventaris alat dan bahan ini sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog dilihat dalam buku katalog alat pendidikan untuk mempermudah pengecekan, ukuran, nama alat dan bahan, merek tipe, produsen pabrik pembuatannya, asal tahun penggunaan, jumlah, baik rusak jumlah masing-masing alat bahan. Yang kedua, kartu stok. Kartu stok ini berguna untuk mengetahui jumlah alat dan bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Yang ketiga yaitu kartu formulir permintaan peminjaman alat bahan. Nah, kartu formulir permintaan peminjaman alat bahan ini diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan lab sebagai pesanan alat bahan yang diserahkan kepada laboran sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laboran memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Yang keempat, buku catatan harian. Nah, buku catatan harian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian selama berlangsungnya kegiatan laboratorium, seperti adanya alat yang rusak atau hilang, percobaan yang gagal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut penyelesaiannya. Yang kelima yaitu kartu alat bahan yang rusak, diisi ketika terdapat alat atau bahan yang rusak, juga alat yang pecah bahkan yang retak. Kartu ini merupakan dasar untuk
pemesanan alat bahan yang harus dibeli di tahun pelajaran yang baru jika ada anggaran yang direncanakan. Yang keenam yaitu kartu reparasi. Nah, kartu reparasi ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi. Melalui kartu reparasi ini dapat diketahui kapan terjadi kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakan dan komponen yang diganti atau diperbaiki. Yang ketujuh yaitu format label. Nah, dalam format label ini sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat dan bahan seperti almari, laci, dan rak. Adanya label ini mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat bahan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, poin ke-6 tentang keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin 1. Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. 2. Mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. 3. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. 4. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, terdapat aturan umum untuk keamanan di laboratorium. 1. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium karena untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. 2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. 4. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat. Contohnya P3K. 6. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium karena hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. 8. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. 9. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan, seperti halnya tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Terima kasih kepada para penyaji materi yang telah menyampaikan materi presentasi mengenai laboratorium. Demikian presentasi kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 bisa bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.